Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Oktaviani selaku moderator. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Alifa Nurasana, Dita Dwi, Jingga Nabila, Nadila Aulia, Oktaviani, Revianti, Rina Aulia, serta Siti Adinda. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2 yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada kali ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu sistem urinari. Sistem urinari. Sistem perkemian atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah sistem dari urinari. Adapun anatomi sistem urinari adalah yang pertama ada ginjal, kedua ada ureter, ketiga ada vesica urinaria, dan keempat ada uretra, yang dimana nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan membacakan materi saya yaitu anatomi sistem urinari. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinari. Terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum atau retroperitoneal. Di depan 2 korta trakir dan 3 otot-otot besar, yaitu transversus abdominis, quadratus lumborum, dan lainnya. Berbentuk seperti biji kacang, fungsinya yaitu sebagai penyaringan, pengaturan cairan dan eritrolit, pengaturan tekanan darah, dan pengaturan produksi sel darah merah. Bagian-bagian ginjal yaitu yang pertama ada korteks, yang kedua ada medula, yang ketiga ada pelvis ginjal, yang keempat ada arteri ginjal, yang kelima ada vena ginjal, dan terakhir ada ureter. Bagian ginjal yaitu yang pertama ada korteks ginjal. Korteks ginjal bagian terluar ginjal, tempat di mana ginjal memproduksi urin. Dilapisi oleh jaringan lemak atau sering juga disebut kapsul ginjal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal, berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon bernama eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah darah baru. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan anatomi ginjal, yaitu medula, di mana medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Nah, pada bagian medula ini terdiri dari lengkung handle serta piramida, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus, di mana tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal, di mana pelvis ginjal berbentuk seperti corong yang terletak di bagian paling dalam dari ginjal. Nah, pelvis ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan menuju kandung kemih. Pada bagian pertama dari pelvis ginjal yaitu terdapat calyces yang merupakan ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Nah, pelvis ginjal juga terdapat hilum, yaitu lubang kecil yang terletak di bagian dalam yang menjadikan bentuk ginjal seperti kacang. Selanjutnya ada arteri ginjal. Nah, arteri ginjal ini berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi, di mana filtrasi merupakan proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Bagian selanjutnya dari ginjal adalah vena ginjal. Vena ginjal berfungsi untuk membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal menuju ke jantung. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot, di mana dia berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Dengan panjang ureter itu sekitar 20-30 cm. Diameter maksimalnya kurang lebih 1,7 cm. Selanjutnya ada vena recta. Istilah vena recta ini mengacu pada vasa recta, yaitu pembuluh darah lurus di ginjal dan usus. Pada ginjal, vasa recta merupakan arteriol dan venula lurus yang membentuk rangkaian pembuluh darah pada suplai darah ke ginjal. Mereka memasuki medula sebagai arteriol lurus dan meninggalkan medula untuk naik ke korteks sebagai venula lurus.
Pembuluh darah ini memainkan peran yang penting dalam suplai darah dan proses filtrasi ginjal. Anatomi sistem urinari ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter ini merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya yaitu sekitar 25 sampai 30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11 sampai L2 melalui neuron simpatis. Vesika urinaria. Vesika urinaria ini disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Letaknya di belakang os pubis. Bentuknya yaitu bila penuh seperti telur atau ovoid, apabila kosong seperti limas. Anatomi sistem urinari selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, vesika urinaria. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfilis, pubis berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Terdiri dari 3 lapisan, sel endotelium, glomerulus, membran basilar, dan epitel kapsula Bowman. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus, kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit sehingga mempermudah proses penyaringan. Beberapa faktor yang mempermudah proses penyaringan adalah tekanan hidrolik yang permeabilitas yang tinggi pada glomerulus. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Pada reabsorpsi terjadi di dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses infiltrasi mengalir dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Bahan-bahan yang diserap dalam proses reabsorpsi ini adalah bahan-bahan yang masih berguna, antara lain glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion-ion anorganik. Yang ketiga yaitu sekresi. Sisanya penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan ke piala ginjal, selanjutnya diteruskan ke uretra, masuk ke vesika urinaria. Selanjutnya materi clearance creatinine. Fungsi utama tes kreatin ini adalah memeriksa fungsi ginjal. Pemeriksaan kadar kreatin dan laju pembersihan ginjal dapat menunjukkan kemampuan ginjal dalam menyaring darah. Ketika fungsinya terganggu, laju pembersihan ginjal juga akan mengalami penurunan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kadar kreatin di urin dan kadar kreatin di dalam darah. Kemudian proses miksi atau rangsangan berkemih. Distensi kandungan kemih oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Akibatnya akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internus diikuti oleh relaksasi sphincter externus dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eliminasi. Eliminasi urin adalah salah satu dari proses metabolik tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan bahan sisa dari tubuh. Eliminasi urin tergantung pada fungsi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal menyaring produk limbah dan darah untuk membentuk urin. Ureter mentransfer urin dan ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin sampai timbul keinginan ingin berkemih. Urin keluar dari tubuh melalui ureter. Semua organ sistem perkemihan harus utuh dan berfungsi supaya urin berhasil dikeluarkan dengan baik. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi urinasi. 1. Perubahan dan pertumbuhan. 2. Faktor sosiokultural. 3. Faktor psikologis. 4. Kebiasaan pribadi. 5. Tonus otot. 6. Volume status. 7. Kondisi penyakit. 8. Prosedur pembedahan.
Faktor resiko eliminasi urin. 1. Resistensi urin. Resistensi urin merupakan penumpukan urin dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan kandung kemih. Gejala obstruktif pada saluran kemih yaitu mengedan ketika miksi atau straining. Gejala iritatif meliputi rasa ingin miksi yang tidak bisa ditahan atau urgensi, sering miksi atau frekuensi, sering miksi pada malam hari atau nokturia, dan nyeri ketika miksi atau difsuria. Faktor resiko eliminasi urin yang kedua yaitu inkontinensia urin. Inkontinensia urin ini di mana keadaan otot sphincter eksternal menetap untuk mengontrol sekresi urin. Terdiri dari 5 bagian, yaitu ada inkontinensia dorongan, di mana seseorang mengalami pengeluaran urin tanpa disadari. Yang kedua ada inkontinensia total, di mana seseorang mengalami pengeluaran urin secara terus-menerus dan tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga ada inkontinensia stres, di mana seseorang mengalami pengeluaran urin sebanyak 50 ml dengan terjadinya peningkatan tekanan pada abdomen. Lanjutnya ada inkontinensia refleks, di mana seseorang mengalami pengeluaran urin secara tidak dirasakan. Dan yang kelima ada inkontinensia fungsional, di mana seseorang mengalami pengeluaran urin secara tanpa disadari dan tidak dapat diperkirakan. Jadi penyebab inkontinensia urin ini karena faktor usia atau proses penuaan, pembesaran kelenjar prostat, penurunan kesadaran, dan penggunaan obat-obat narkotika. Selanjutnya perubahan pola eliminasi urin. Perubahan pola eliminasi urin ialah ketika seseorang mengalami gangguan eliminasi urin dikarenakan kerusakan motorik sensorik dan infeksi saluran kemih. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi ini meningkatnya jumlah berkemih dalam sehari. Disebabkan oleh beberapa penyakit atau dalam keadaan stres atau saat lagi hamil. Yang kedua, urgensia, yaitu perasaan seseorang akan mengalami inkontinensia dikarenakan ia tidak berkemih. Selanjutnya ada disuria, yaitu kesulitan saat berkemih atau adanya rasa sakit saat berkemih. Ini dikarenakan karena infeksi saluran kemih atau ada penyempitan pada bagian uretra. Selanjutnya ada poliuria, yaitu produksi urin yang abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal. Biasanya ditemukan pada penyakit diabetes mellitus atau penyakit ginjal kronis. Dan yang terakhir urinaria supresi, yaitu berhentinya produksi urin secara mendadak. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu sistem urinal atau urinary tract adalah sistem saluran dalam tubuh manusia meliputi ginjal dan saluran keluarnya yang berfungsi untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diperlukan. Proses pembutuhan urin ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Eliminasi urin merupakan salah satu dari proses metabolik tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan bahan sisa dari tubuh. Eliminasi urin tergantung kepada fungsi dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Baik, sekian presentasi kami pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.